Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, rencana pembukaan kawasan wisata Pantai Amal akan dihelat tak lama lagi. Rencananya pembukaan kawasan wisata Pantai Amal digelar 15 Desember mendatang bersama dengan hari ulang tahun ke-24 Kota Tarakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan pasca turun level PPKM di Tarakan sendiri, seperti apa persiapan ke Tarakan sendiri kembali membuka kawasan wisata di sana? Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuner. Saya Jia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar Firda, Kota Tarakan per Senin tanggal 8 November 2021 kemarin, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian menetapkan Kaltara atau Provinsi Kaltara termasuk juga Kota Tarakan dinyatakan turun level PPKM dari level 3 menjadi level 2. Ini tertuang dalam Inmendagri nomor 57 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 serta pengoptimalan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa, kelurahan untuk di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, serta Papua. Adapun sejumlah kawasan wisata memang sudah mulai dibuka, termasuk kawasan wisata yang berada di wilayah Kelurahan Pantai Amal. Dan memang sebelumnya kawasan wisata ini ditutup karena ada pengerjaan yang dilakukan oleh Pemkot Tarakan, dan nanti rencananya kawasan wisata Pantai Amal ini akan dibuka pada tanggal 15 Desember mendatang dan dilaksanakan bersamaan dengan momen Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Dan juga rencananya akan dirangkaikan dengan kegiatan IRAU, di mana IRAU adalah tradisi tahunan per 2 tahunan sekali yang dilakukan oleh Pemkot Tarakan jika mendapat restu dari pemerintah pusat. Adapun untuk rencana pembukaan sudah mencapai 100%, total kawasan yang sudah dilakukan perbaikan memiliki luasan sekitar 500 meter atau sekitar setengah hektar. Dan kemudian nantinya saat ini juga sudah ada penambahan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 700 meter, dan ini juga nanti diprediksi akan bersamaan dibuka dengan kawasan Pantai Amal. Adapun Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul berharap nantinya pada saat dibuka tanggal 15 Desember mendatang, diharapkan Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif bisa hadir membuka langsung kawasan wisata Pantai Amal yang dilaksanakan bersamaan dengan momen Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Demikian rekan Firda. Andi, bagaimana dengan fasilitas yang disediakan dan juga rencana tarif tiket masuk Pantai Amal sendiri? Ya, rekan Firda, memang Wali Kota Tarakan saat saya wawancarai menyatakan memang diperkirakan atau ditargetkan rencananya tarif yang akan dikenakan untuk masuk ke dalam lokasi sekitar 30.000 per orang. Adapun rinciannya memang dikarenakan akan banyak fasilitas yang disediakan di dalam kawasan wisata Pantai Amal sendiri. Bukan sekedar taman biasa, ada juga nanti kawasan food court, kemudian ada waterboom, dan nanti juga akan ada pembangunan masjid, dan namun itu masih dalam tahap 3. Sampai saat ini masih baru di tahap pertama dan menuju tahap kedua. Selain waterboom juga ada nanti dibangun tempat permainan anak atau playground. Kemudian nanti ada beberapa fasilitas umum seperti kamar mandi, musola, yang memang tentunya membutuhkan air bersih dan listrik, sehingga dengan kebutuhan ini sendiri pastinya membutuhkan biaya untuk membayar menutupi kebutuhan listrik dan air bersih ini. Selain itu juga perlu juga biaya pemeliharaan
kemudian biaya kebersihan, yakni menggaji petugas kebersihan untuk tetap menjaga kebersihan kawasan wisata, dan juga untuk menjaga aset-aset yang ada di kawasan Pantai Amal, di mana memang kawasan ini dibangun menghabiskan anggaran sekitar 60 miliar untuk tahap pertama dan 60 miliar untuk tahap kedua. Sehingga dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, ia mengimbau warga yang ingin melakukan rekreasi di kawasan Pantai Amal untuk ikut berkontribusi membayarkan tiket, dan nantinya juga uang itu akan masuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Dan untuk rencana dibuka nanti ada sekitar setiap hari, dan khusus hari Sabtu dan Minggu nanti akan ada penampilan air mancur menari, dan juga nanti akan ada rencana event-event seperti event-event yang dilaksanakan di Kota Tarakan akan bisa digelar di kawasan Pantai Amal, seperti misalnya live musik, kemudian tarian budaya, dan juga pagelaran-pagelaran seni, kemudian kegiatan-kegiatan anak-anak, semua bisa dilaksanakan di dalam lokasi. Demikian, Firda. Andi, lantas bagaimana selain kawasan wisata, apalagi hal-hal yang dibuka atau dilonggarkan begitu oleh pemerintah di sana pasca turunnya PPKM dari level 3 ke level 2 di Kota Tarakan sendiri? Ya, rekan Firda, memang selain kawasan wisata juga ini dalam waktu dekat juga Wali Kota Tarakan Dr. Hairul sudah memikirkan akan kembali melonggarkan untuk kegiatan kompetisi seperti kegiatan olahraga, di mana ini kan pasti akan mengumpulkan banyak orang. Namun dalam hal ini untuk melonggarkan kembali kegiatan kompetisi yang seperti olahraga, tentunya akan ada pengetatan karena masih dalam kondisi pandemi. Misalnya, ya ini mendukung program pusat, yakni menerapkan aplikasi Peduli Lindungi di momen-momen tempat berkumpulnya banyak orang. Kemudian adapun memang pada saat level PPKM level 3 dan level 4 sendiri, di dalam Inmendagri yang lama memang pertandingan bisa dilakukan namun tanpa penonton atau tidak boleh tatap muka, dan hanya bisa dilakukan virtual. Kemudian setelah turun level 2, kegiatan olahragaan sudah bisa dilaksanakan, dan saat ini Kota Tarakan sedang bersiap diri menuju level 1, namun tetap saja Wali Kota Tarakan Dr. Hairul tetap mengimbau kepada warga untuk mengantisipasi gelombang ketiga, yakni apalagi jelang Natal dan Tahun Baru. Natal tanggal 25 Desember dan Tahun Baru 2022 mendatang. Kemudian selain itu juga, Firda, saat ini juga sudah dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sebenarnya pada saat level 3 kemarin beberapa sekolah di Tarakan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, itu pun yang sudah memiliki rekomendasi dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan. Kemudian sampai saat ini target vaksinasi di Kota Tarakan sudah tembus berdasarkan angka secara nasional. Realisasi vaksinasi Tarakan sudah tembus 70% seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan terbaru kemarin bersama Dirjen Kemenparekraf sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi di kawasan Pantai Amal, dan di sana dilaksanakan 1.000 dosis. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Andi Pausi atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Andi juga sudah menghimpun keterangan dari Dr. Hairul, Wali Kota Tarakan, dan berikut liputannya untuk Anda. Ikon kita ke depan ini, Pantai Amal, yang belum kita buka, mudah-mudahan 15 Desember sudah bisa dibuka tahap 1. Pak Menteri ya Pak datang ke sini. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa datang, ya. Nah, terus nanti yang kedua adalah ini tadi areanya juga cukup luas, ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa bersinergi antara tempat, termasuk juga untuk promosi kita, promosi tempat wisata. Karena kan sudah lama ditunggu-tunggu orang, tapi belum kami buka juga, karena memang menunggu semuanya, ya pandemi dan menunggu juga kesiapan kita di sini semua biar. Jadi kalau sudah dibuka kan agak sulit nanti kalau ada masih yang kerja begitu. Dengan adanya vaksinasi bagi pelaku pariwisata ini, apakah nanti tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, Pak? Iya, sekarang sebenarnya kan sudah mulai kita buka.
sudah mulai kita buka. Tempat lain kan lihat Pantai Amal sana yang lama-lama udah operasi lagi, udah semua tempat wisata termasuk yang udah semua. Kalau sini nggak ada masalah. Jadi pesta tahunan Pirau. Mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi gelombang ketiga, dan tidak ada lagi instruksi dari pusat untuk melarang kegiatan pengumpulan massa itu. Sekelompok masyarakat mendeklarasikan diri sebagai relawan Sobat Ganjar Pranowo atau Jarwo Lampung. Deklarasi relawan Sobat Jarwo Lampung itu berlangsung di gedung DCC Global School, Jalan Pagar Alam Bandar Lampung pada Rabu 10 November. Seluruh relawan yang hadir mengenakan baju kaos hitam dan bergambar wajah Ganjar Pranowo bertuliskan Ganjar Pranowo for Presiden 2024. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Kiki Adi Pratama yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Kiki. Halo rekan Firda. Kiki, bisa Anda jelaskan ada berapa jumlah anggota Sobat Jarwo yang baru dideklarasikan di Lampung sendiri dan dari kalangan mana saja? Baik, jadi memang benar sudah ada deklarasi Sobat Jarwo Lampung, tepatnya di DCC Global School Bandar Lampung. Untuk jumlah sendiri Sobat Jarwo di Lampung ini masih minim, masih di angka ratusan. Dan memang mereka rencananya akan terus melakukan perluasan Sobat Jarwo sampai ke kabupaten kota selampung, begitu rekan Firda. Kiki, apakah nantinya akan dideklarasikan juga Sobat Jarwo di tingkat kabupaten mungkin atau dan juga kota? Dan mungkin bisa Anda informasikan kapan deklarasi ini digelar? Baik, jadi memang mereka saat ini khususnya yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai Sobat Jarwo Lampung saat ini sedang terus membangun jaringan ke 15 kabupaten kota selampung. Namun memang mereka saat ini masih belum mengetahui kapan akan mendeklarasikan sobat-sobat Jarwo lainnya sampai ke tingkat kabupaten kota, karena memang saat ini mereka masih fokus untuk terus membangun jaringan di tingkat daerah sampai ke tingkat kecamatan. Nah, kemudian untuk Sobat Jarwo Lampung ini fokus mereka satu memang untuk mendukung daripada Bapak Ganjar Pranowo untuk mencalonkan diri sekaligus mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Mereka masih terus membangun jaringan-jaringannya untuk menjadi relawan Sobat Jarwo Lampung, khususnya untuk Bapak Ganjar Pranowo pada 2024 mendatang. Begitu rekan kita. Kiki, lantas bagaimana untuk respon sendiri atau reaksi dari PDIP Lampung dengan adanya deklarasi Sobat Jarwo ini? Baik, secara tegas memang PDI Perjuangan bersikap santai, bersikap biasa saja dengan adanya deklarasi yang dilakukan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sobat Jarwo Lampung. Karena memang PDI Perjuangan khususnya untuk Dewan Pimpinan Daerah, sifatnya mereka mengikut kepada kepemimpinan di DPP, khususnya pada Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi mereka menyebut bahwa untuk bicara pencalonan ataupun sosok yang akan dicalonkan melalui PDI Perjuangan untuk menjadi calon presiden, mutlak kewenangan Ketua Umum Megawati, sehingga mereka tidak bisa memutuskan dan juga tidak bisa membuat gerakan-gerakan untuk mencalonkan ataupun mendukung salah satu sosok untuk dicalonkan sebagai calon presiden kecuali ada perintah ataupun instruksi dari Ketua Umum Megawati. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia resmi ditutup pada hari ini, Rabu 11 November. Forum Ijtima Ulama MUI tersebut akhirnya menyepakati 12 poin bahasan.
Ke-12 bahasan tersebut diantaranya yakni makna jihad, makna khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai, dan juga restribusi untuk kepentingan kemaslahatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fahdi Fahlevi yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Fahdi. Halo Firda. Fahdi, bisa Anda jelaskan bagaimana dinamika yang timbul dalam forum Ijtima Ulama MUI tersebut? Ya, tadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Kiai Haji Asrorun Soleh mengungkapkan bahwa selama berjalannya Ijtima Ulama ini terjadi permusyawaratan yang sangat menguatkan. Asrorun mengatakan selama berjalannya musyawarah tidak didasarkan kepada kepentingan yang sifatnya personal, baik ananiyah maupun hizbiyah. Seperti itu. Fahdi, apa fatwa yang paling krusial yang timbul dalam forum Ijtima Ulama MUI tersebut? Ya, fatwa krusial yang tadi dihasilkan dari Ijtima Ulama tadi, diantaranya mengenai fatwa haram cryptocurrency, kemudian tentang pinjaman online, lalu mengenai hukum akad nikah secara online. Kemudian MUI juga menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang minuman beralkohol dan sejumlah poin RKUHP, hingga kriteria penodaan agama dan makna jihad dan khilafah. Seperti itu. Fahdi, apakah ada isu tambahan mungkin yang dibahas dalam Ijtima Ulama kali ini? Ya, selain isu-isu tadi, Ijtima Ulama MUI juga merekomendasikan pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Forum Ijtima Ulama MUI menilai Permendikbudristek ini telah menimbulkan kontroversi. Selain itu, prosedur pembentukan Permendikbudristek ini juga dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 15. Kemudian poin dalam Permendikbudristek ini juga dianggap tidak sesuai dengan syariat dan undang-undang dasar serta nilai-nilai Pancasila. Begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Fahdi Fahlevi atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Fahdi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Wajib di dalam kerangka menegakkan imamah dan juga imarah. Nah, kemudian yang keempat, pemilu dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang harus ada. Yang pertama, dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia. Kemudian yang berikutnya, pilihan didasarkan atas keimanan, ketakwaan kepada Allah, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas. Pemilihan bukan didasarkan karena persoalan money politik, karena suap, atau karena iming-iming yang bersifat duniawi, sehingga menghilang.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan nasabah korban gagal bayar asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra 1912 yang berada di Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Riau pada Rabu 10 November pagi. Pantauan di lokasi, masa aksi terlihat tiba di lokasi sejak pukul 9 pagi. Aksi ini sendiri terpantau berjalan damai, di mana masa aksi terlihat hanya membawa spanduk serta dijaga oleh belasan personil dari pihak kepolisian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam. Ada Rebecca Ashari yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rebecca. Ya, rekan Firda. Rebecca, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari nasabah korban gagal bayar ini? Ya baik, terima kasih rekan Firda. Aksi unjuk rasa nasabah korban gagal bayar AJB Bumi Putra sendiri berlangsung tepatnya pada tanggal 10 November 2021 lalu, atau tepatnya pada hari Rabu kemarin di halaman kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat pagi hari sekitar pukul 9 pagi, puluhan nasabah korban gagal bayar AJB Bumi Putra tampak berbondong-bondong menyambangi kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau untuk menuntut kelebihan dana yang ada di OJK. Walau saat itu cuaca terpantau mendung dan sedikit gerimis, namun tampaknya tidak menyurutkan puluhan nasabah untuk bergantian berorasi, di mana walau aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan damai, namun tampak sedikit adanya perselisihan paham dengan aparat tugas kepolisian karena pembatasan jumlah nasabah yang ingin masuk ke dalam kantor OJK tersebut karena alasan pandemi COVID-19. Begitu. Rebecca, apa saja tuntutan dari para korban gagal bayar AJB Bumi Putra yang dalam aksi unjuk rasa kali ini? Ya baik, rekan Firda. Menurut salah satu koordinator unjuk rasa bernama Yorinda, pihaknya menuntut untuk OJK Kepri menyetujui pencairan dana cadangan untuk membayar klaim nasabah tersebut. Mengenai tuntutan tersebut, pihaknya menuturkan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, OJK Kepri diketahui memegang kelebihan dana yang setiap tahun disetor oleh pihak AJB Bumi Putra itu sendiri. Selain itu, mengenai korban gagal bayar dari AJB Bumi Putra, pihak nasabah juga menuturkan bahwa saat ini ada sekitar 4.000 nasabah yang tergabung dalam gerakan tersebut, di mana dari keseluruhan nasabah ini mereka mentotalkan dana klaim yang dituntut sekitar 70 miliar. Para korban gagal bayar ini juga menilai bahwa pihak OJK dan pemerintah dalam hal ini dianggap tidak menerapkan keterbukaan informasi mengenai proses penyelesaian pembayaran klaim bagi para nasabah. Bahkan dari keterangan para nasabah sendiri diketahui bahwa permasalahan ini telah berlangsung sejak 4 tahun lalu, namun hingga saat ini para nasabah tidak kunjung menerima pencairan dana sesuai dengan pengajuan klaim. Begitu rekan Firda. Rebecca, bagaimana kemudian respon dari OJK Provinsi Kepulauan Riau sendiri dengan tuntutan-tuntutan dari para massa aksi korban gagal bayar AJB ini? Baik rekan Firda, berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengatakan bahwa AJB Bumi Putra sendiri merupakan jenis usaha bersama, di mana anggaran dasar AJB Bumi Putra sendiri bisa diselesaikan dengan mengadakan sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota atau BPA. Roni Purtabarus juga menerangkan bahwa BPA merupakan lembaga tertinggi dari AJB Bumi Putra sendiri yang berwenang untuk mengambil keputusan strategis mewakili para anggotanya. Namun sayangnya sejak tanggal 26 Desember 2020 lalu hingga sampai saat ini terdapat kekosongan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumi Putra itu sendiri. Dan pihak OJK sendiri menegaskan bahwa meskipun AJB Bumi Putra merupakan kewenangan pengawasan dari OJK Pusat, namun kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengaku menerima pengaduan dari pemegang polis AJB Bumi Putra di Kepulauan Riau dan akan segera meneruskannya kepada kantor OJK Pusat. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Rebecca Ashari atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Rebecca juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang Bapak OJK yang terhormat, Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana dengan yang dikatakan sama Bapak OJK tadi, memang betul kita selalu artinya berkomunikasi secara intens dalam hal
belakangan ini. Tapi ya itu tadi, sampai dengan hari ini nggak ada solusinya, nggak ada penyelesaiannya. Untuk itu Pak, di RDP kemarin juga kami sudah meminta, tolong segera diselesaikan. Biar kami nggak datang lagi deh, rusuh-rusuh, bukan rusuh-rusuh, datangi OJK secara ramai-ramai deh. Selesaikan deh secepatnya, habis waktu kami. Rugi semua lah pokoknya. Intinya Pak, dengan segala hormat kami datang di sini karena kebiasaan di negeri kita yang tercinta ini, kalau tidak viral tidak akan ditanggapi oleh pejabat-pejabat di negeri tercinta ini. Untuk itu Pak, kemarin Bapak tawarkan untuk Zoom. Saya bilang sudah berkali-kali kita Zoom, hasilnya nol besar, nggak ada sampai hari ini. Makanya kawan-kawan di bawah, ayo Bu Yori, kita adakan aksi damai secara terbuka biar masyarakat dunia tahu bahwa persoalan ini sudah sangat panjang dan berlarut-larut. Kenapa sampai dengan hari ini tak ada penyelesaian? Kami korban Pak. Udah capek kita bilang korban. Mau korban berapa lagi? Cukup kami aja orang asuransi Bumi Putra. Cukup kami. OJK tentunya menginginkan agar permasalahan ini dapat segera selesai. Kalau tadi dibilang kami tidak peduli, kami nggak mungkin berdiri di sini. Kami nggak mungkin hadir di RDP. Kami tidak mungkin menerima Bu Yorinda berulang kali. Bahkan ini Pak Roy adalah pejabat yang berwenang untuk menerima pengaduan. Ini pejabatnya, bukan stafnya. Saya minta dia berikan akses langsung ke Bu Yorinda. Itu bukti kepedulian kami. Nah, bahwa setiap permasalahan yang ada, setiap unek-unek yang disampaikan, itu bahasanya bukan kami lempar begitu saja ke pusat. Karena yang memproses memang ada di pusat, tetapi kami berusaha menjadi penyambung lidah. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Yorinda bisa sampaikan juga nanti berapa surat yang disampaikan dan kami minta segera ditanggapi oleh pusat dan kami sampaikan kembali ke Bu Yorinda. Harus dipahami juga memang Bapak Ibu sekalian bahwa kami juga memiliki keterbatasan kewenangan. Seandainya memang kantor pusat Bumi Putra itu ada di sini, mungkin keputusan bisa saya ambil. Tapi masalahnya kan kantor pusatnya bukan di sini. Nah, pengawasnya bukan di sini, Pak. Tetapi kan kami juga tidak menutup mata, Bapak Ibu. Seorang warga di Marosebo Ulu bernama M. Adi Puranto, 39 tahun, yang terlibat kasus pembunuhan terhadap seorang korban bernama Hafiz, kini telah menyerahkan diri. Tersangka menyerahkan diri ke Polsek Marosebo Ulu seusai kabur selama 2 hari setelah melakukan pembunuhan terhadap korbannya menggunakan senjata api rakitan di Desa Buluh Kasab, Marosebo Ulu pada Minggu 7 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Musa Wira yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Musa. Ya, halo rekan Firda. Musa, bisa Anda jelaskan apa motif dari pembunuhan tersebut? Ya, baik. Dapat saya informasikan dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, bahwa ada seorang warga di Marosebo Ulu bernama Adi Puranto yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Hafiz. Dan tersangka ini informasinya sudah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, yaitu di Polsek Marosebo Ulu. Dan untuk pembunuhan ini tersangka menggunakan senjata api jenis kecepek. Peristiwanya terjadi di Desa Buluh Kasab, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Dan untuk diketahui bahwa motif kasus pembunuhan ini dilatar belakangi dari ketersinggungan atas ucapan dari korban dalam perkara jual beli mesin gerinda yang terjadi pada Minggu tanggal 7/11/2021. Begitu. Musa, bisa Anda jelaskan untuk kronologi peristiwa pembunuhan tersebut yang kabarnya pelaku sendiri menggunakan senjata api jenis kecepek di Batanghari, seperti apa informasinya? Oke, untuk kronologis peristiwa ini yakni berawal dari tersangka dari kasus pembunuhan ini menyatakan bahwa ia
bahwa ia akan mengambil mesin gerinda itu ke rumah korban. Di saat tersangka mendatangi rumah korban, korban mengaku bahwa mesin gerinda yang ia beli terhadap anak pelaku itu tidak ada di rumah. Dan di saat itu korban terjadi dialog antara korban dan tersangka. Dan di saat dialog itu tersangka ada sesuatu perkataan dari korban yang ia tidak terima. Lalu dengan ringan tangan si tersangka ini membawa senjata api. Pada saat itu juga ketika mendengar perkataan itu, tersangka langsung menembak bagian kepala dari korban. Dan atas peristiwa itu korban meninggal dunia di lokasi. Begitu, rekan Firda. Musa, kemudian bagaimana kesaksian dari pelaku sendiri hingga ia bisa menyerahkan diri ke pihak kepolisian? Oke, dapat saya sampaikan kembali bahwa di saat peristiwa itu pada hari Minggu, pihak kepolisian sudah melakukan upaya pencarian. Dijelaskan Wakapolres Batanghari dalam konferensi pers yang dilakukan Polres Batanghari bahwa tim Polsek Wonosobo Ulu dan tim Satreskrim Polres Batanghari bekerja sama atau berkoordinasi bersama tim dari Polda Jambi untuk menangkap pelaku atas nama M. Adi Puranto. Dan setelah berkoordinasi bahwa pihak Polsek Wonosobo Ulu juga melakukan pendekatan terhadap keluarga si pelaku. Lalu kemudian ketika melakukan pendekatan bahwa informasinya si pelaku ini sudah berada di daerah Kabupaten Bungo atau kabupaten tetangga dari Kabupaten Batanghari. Lalu kemudian pada hari Selasa si pelaku pulang kembali lagi ke Kecamatan Wonosobo Ulu dan menyerahkan diri ke Polsek Wonosobo Ulu. Dan dari keterangan si pelaku bahwa ia kasihan dengan keluarganya atas perbuatan dia terhadap korban. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi Musa Wira atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Musa juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Andi Zulkifli, Wakapolres Batanghari, dan berikut liputannya untuk Anda. Gini Pak, dia anak saya disuruh ngambil barang saya yang bernama Gerindo, dijualnya sama dia dengan biaya sebesar 30.000. Jadi datang saya tempat dia, saya mau meminta membalikan bahan saya, kata dia bahan itu tidak ada. Jawablah dia, bilang sama saya, dia yang penting dia nak bukti dengan saksi. Kalau dekati saksi kita berantem. Amano yang nama Aldo tuh, biar awak cincang di sini, kata dia. Aldo itu kan anak saya. Ya, itulah Pak. Itu dia sampaikan kepada abang ya? Iya, sampai dengan ketua. Nah, jadi karena dia terbilang sama itu nak nyincang anak saya tadi, kebetulan saya emosi, ambil senapang, angkat, langsung tembak. Melakukan upaya penembakan itu dalam keadaan sadar atau memang ada pengaruh obat-obat yang lain, Pak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sedang keadaan sadar. Senjata itu biasanya kita gunakan untuk apa, Bang? Untuk buru babi, Pak. Buru babi. Ya, pencarian saya hari-hari babi. Oh, betul. Ya. Sudah berapa lama, Bang, memiliki senjata? Lah sudah, pokok mulainya saya mulai kerja buru babi mulai tahun dari 15, Pak, bulan 10. Nah, ini Bang, persoalan Gerinda ini sendiri sudah berapa lama itu, Bang? Sampai kita tahu itu dijual ke korban. Itu saya tidak tahu, Bang. Kebetulan saya nak make kan, dan saya nak make, ke situlah kesempatan saya bakso Gerindo tidak ada. Oh gitu. Ya. Terus kita tanyakan sama anak kita. Nah, kita tanyakan sama anak kita, kata dia dijual sama si siapa? Hafiz. Ini Polres Batanghari menyampaikan bahwa telah menyerahkan diri ya seorang tersangka
pembunuhan, yang mana kasus pembunuhannya terjadi pada hari Minggu lalu tanggal 7 November di daerah Marosebulu. Jadi tadi malam seseorang datang mengaku bernama Adi Puranto, datang ke Polsek Marosebulu menyerahkan diri, menyatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap korban yang bernama Hafiz Narawi. Dalam upaya pencarian yang dilakukan terhadap tersangka ini setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 7 November sudah dilakukan menyerahkan diri ya seorang tersangka pembunuhan, yang mana kasus pembunuhannya terjadi pada hari Minggu lalu tanggal 7 November di daerah Marosebulu. Jadi tadi malam seseorang datang mengaku bernama Adi Puranto, datang ke Polsek Marosebulu menyerahkan diri, menyatakan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan terhadap korban yang bernama Hafiz Narawi. Dalam upaya pencarian yang dilakukan terhadap tersangka ini setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 7 November sudah dilakukan berbagai upaya, yang mana Polsek Marosebulu bergabung dengan tim Reskrim Polres Batang Hari, juga berkoordinasi dengan Reskrim Polda Jambi. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petani di Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat mengalami gagal panen. Dari 140 hektar hamparan padi yang ada di desa tersebut, 40 hektar gagal panen. Kegagalan hasil panen tersebut terangnya membuat mereka merugi. Meski tidak seluruh tanaman padinya diserang, namun jika tetap dibiarkan akan menambah kerusakan dan juga kerugian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari seripoku.com, ada Ehdi Amin, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ehdi.
Ya, halo Firda. Edi, bisa Anda jelaskan apa penyebab dari gagal panen ini? Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya terjadi serangan hama kepi dengan serangan hama tikus, tapi yang begitu masif menyerang padi petani warga di Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yaitu serangan kepi. Firda. Kemudian apa yang dilakukan petani di sana akibat adanya serangan hama ini? Apa kemudian dampak yang dialami oleh para petani? Ya, melihat masifnya serangan kepi ini ke sawah-sawah warga membuat warga harus lebih cepat, harus panen lebih awal untuk menyelamatkan sisa-sisa padi yang sejauh ini masih bisa dikonsumsi atau belum terserang hama kepi ini, Firda. Untuk tanggapan dari pihak perangkat desa sendiri maupun dari petani di sana, seperti apa tanggapan mereka terkait hal ini? Ya, pada dasarnya mereka sangat mengeluh karena dari hampir 140 hektar petani padi yang ada di desa tersebut, 40 hektar diperkirakan gagal panen. Kemudian hasil padi yang bisa dipanen juga itu kemungkinan besar tidak bisa dijual karena memang kualitasnya belum terlalu sempurna, karena panennya lebih awal. Jika sebelumnya petani akan panen padi jika sudah 100 hari masa tanam, ini belum sampai baru 40 hari masa tanam mereka sudah melakukan panen lebih awal untuk menyelamatkan padi-padi yang sejauh ini belum dimakan oleh hama tersebut, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com Edi Amin atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Edi juga sudah menghimpun keterangan dari Kades Jati bernama Hadi Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Desa Jati ini apa yang terjadi, Kak? Yang pasti kan kalau kata kita dusun itu kepi, selain dari tikus itu ada kepi, jadi masih banyak ibaratnya petani itu secara otomatis daripada dia merugi macam itu kan, jadi main hari dia lah masih panen dini gitu kan, ya berarti secara langsung itu mempengaruhi kualitas gabah yang bakal didapat gitu kan, karena itu posisi panennya dia belum maksimal tapi padinya sudah dipanen gitu kan. Sejauh ini seberapa banyak, Pak, yang warga kita yang kena serangan kepi ini? Itu terkait kepi itu, ini kan ada dua macam hama, yang tikus, yang kepi, iya kan. Jadi kemarin itu pernah juga kita sebelum proses penanaman pernah ada program gerbak tikus gitu kan. Tapi terkait hama tikus kita ya sampai dengan sejauh ini belum bisa ditanggulangi gitu kan, walaupun program gerbak tikusnya telah dilaksanakan gitu kan. Jadi terkait kepi karena itu tuh kan dia beralih gitu kan, bukannya tetap dalam satu lahan gitu kan, jadi di setiap lahan tuh mereka beralih, dari di setiap rumpun padi mereka ada gitu kan. Jadi hampir setiap sawah warga diserang kepi nih, Pak? Kira-kira gitulah, Pak. Nah, hampir dari setiap lahan petani itu terkena hama gitu, Pak. Kita beralih ke Sumatera, Saudara. Seorang mayat perempuan tanpa identitas ditemukan terapung di aliran sungai Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 10 November. Mayat ini ditemukan dalam kondisi mengapung di aliran sungai dekat Muaro Penjalinan, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumbar. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Rezi. Rezi, bisa Anda jelaskan, bisa Anda ceritakan bagaimana penemuan jasad korban perempuan tanpa identitas ini? Iya, mayat perempuan ini ditemukan kemarin ya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ditemukan oleh warga yang melintas di lokasi dan melihat mayat ini mengapung di sungai. Lokasinya dekat Muara Penjalinan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu dilaporkan ke pihak kepolisian
Basarnas dan warga setempat gitu. Dan dievakuasi ke RS Bayangkara. Rezi, kemudian setelah korban ditemukan ini selanjutnya dia apakah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, untuk pihak kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan memasang garis polisi dan juga membawa korban ke rumah sakit. Namun saat kejadian tidak ada ditemukan identitas yang ada pada jasad saat ditemukan begitu. Rezi, kemudian apakah saat ini sudah ada update terkini terkait identitas korban sendiri dan dugaan penyebab kematian korban? Ya, untuk update terkini di mana pihak kepolisian sudah mengetahui identitas korban, yaitu bernama Suryati, berumur sekitar 46 tahun, warga Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Namun sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, pihak keluarga sudah menjemput jenazah korban di rumah sakit dan dibawa ke Kota Bukit Tinggi untuk dimakamkan. Begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Komandan Regu, Februs Hanggara. Berikut liputannya untuk Anda. Info jamnya jam berapa, Pak? Oke, baik. Untuk kita mendapat informasi dari kantor, terjadi orang tenggelam dan tapi masih terapung di daerah sungai itu sekitar pukul 10:15 ya. Pergerakan kita menuju ke lokasi, persiapan kita sampai di lokasi jam 10:45. Nah, sampai di sana kita langsung berkoordinasi dengan Polsek setempat yang sudah hadir. Kita melakukan clear area untuk persiapan evakuasi korban menuju ke rumah sakit. Untuk kondisinya, Pak? Kondisi sesudah kita sampai di sana sudah dipastikan oleh pihak DKI bahwasanya korbannya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk data korban, Pak, apakah sudah diketahui, Pak? Nah, untuk data korban kita masih merespon dari kantor. Saat ini datanya yang jelas jenis kelaminnya perempuan, umur sekitar 35 tahun. Untuk dievakuasi dibawa kemana, Pak? Evakuasi langsung ke rumah sakit Bayangkara. Setelah kita evakuasi masukkan kantong mayat, kita geser ke rumah sakit Bayangkara. Untuk unsur-unsur yang terlibat apa saja, Pak, bisa disebutkan? Ya, pada saat kita melakukan evakuasi korban, unsur yang terlibat yaitu ada Basarnas, kemudian ada Polsek, ada dari TNI, Babinsa, dan juga masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ribuan petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Sulawesi Utara memindahkan warga dan bangunan di lahan kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung pada Kamis 11 November. Lokasi KEK terletak di 3 kelurahan, yakni Manembo-Nembo, Segrat, dan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkire yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Christian. Selamat sore rekan Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan pemindahan tersebut yang dilakukan oleh ribuan dari petugas gabungan ini? Sekitar 2.500 personil gabungan dari unsur Satuan Polisi Pamung Praja, TNI, dan Polri melaksanakan pengosongan, pemindahan, dan pembongkaran rumah bangunan semi permanen ada di kawasan ekonomi khusus Kota Bitung. Kamis 11 November 2021, di mana sebelum melaksanakan pengosongan dan pemindahan bangunan rumah dan warga yang ada di kawasan ekonomi khusus Kota Bitung, personil gabungan ini melaksanakan apel pasukan khusus untuk Satuan Polisi Pamung Praja dipimpin oleh Kasat Pol PP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Farli Kutapunan, di depan kantor administrator KEK dan kantor Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Bitung. Rekan Firda. Siapa saja dan berapa banyak personel yang terlibat dalam kegiatan kali ini? 2.500 personel itu terdiri dari 9 satuan kerja, Sulawesi Barat, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung serta TNI Polri melaksanakan
pengosongan dan pemindahan warga serta bangunan rumah semi permanen di lokasi KEK, di mana untuk pelaksanaan sendiri personil Satpol PP menjadi personil yang melaksanakan di lapangan sambil mendapat pengawasan dan pemantauan langsung dari personil TNI Polri. Kemudian dalam eksekusi tersebut melibatkan 2 kendaraan berat, 2 eksavator yang digunakan untuk membongkar bangunan rumah yang telah kosong yang sudah tidak ada. Sebelum pelaksanaan pengosongan atau pemindahan warga dan bangunan rumah di situ, terlebih dahulu warga yang masih ada di sana diberi waktu dan kesempatan untuk mengeluarkan barang-barang mereka sambil dibantu oleh personil Satpol PP. Rekan Firda. Christian, apakah dari masyarakat sendiri yang dipindahkan ini, apakah ada penolakan begitu dari masyarakat terkait adanya pemindahan oleh pihak Satpol PP dan juga TNI Polri? Dari amatan kami di lapangan, masyarakat tidak memperlihatkan atau menunjukkan penolakan secara nyata atau secara real, karena dari keterangan wawancara kami dengan Bapak Dong Wanta selaku perwakilan warga yang tinggal di lokasi ini, mereka akan pindah dengan sendirinya dan pihaknya telah menyiapkan 2 hektar lahan milik Bapak Dong Wanta untuk dijadikan tempat relokasi masyarakat. Kemudian ada juga lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bitung di wilayah Sagrat untuk menampung mereka pasca dipindahkan dari kawasan ekonomi khusus. Rekan Firda. Christian, bagaimana kemudian respon dari pemerintah setempat terkait adanya pemindahan ini? Respon dari pemerintah, khususnya dari Wali Kota Bitung, Insinyur Pengurus Mandiri yang juga sempat datang ke lokasi pemindahan dan pengosongan, mengapresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara selaku pihak yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Sulut dalam pelaksanaan event, kemudian memberi apresiasi dan terima kasih pada jajaran Satuan Polisi Pamung Praja dan TNI Polri yang sudah bahu-membahu melaksanakan pengosongan dan pemindahan berlangsung secara aman dan tertib dan kelihatan sesuai dengan rencana, karena sebelumnya beberapa hari sebelumnya pihak pemerintah provinsi maupun Kota Bitung telah melakukan konsolidasi atau pertemuan dengan perwakilan-perwakilan dan pihak-pihak yang menjadi perutusan dari masyarakat yang menempati lokasi kawasan ekonomi khusus. Kemudian pernyataan dari Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Utara Bapak Farli Kutambunan dalam arahannya sebelum pelaksanaan pengosongan dan pemindahan, dia berpesan kepada seluruh personil agar melakukannya secara persuasif dan tidak ada sikap anarkis. Makanya sebelum dikosongkan, personil Satuan Polisi Pamung Praja tersebut menginstruksikan dan meminta warga untuk masyarakat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Christian Waingkiri atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Bitung KBP Alam Kusuma Irawan dan juga Dong Wantah perwakilan dari seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Bentrok dengan aparat itu. Karena kita dari kepolisian dan juga dari TNI dan juga dari Satpol PP di sini bertindak secara persuasif. Ya. Kita bertindak secara humanis, profesional. Kita mohon juga kepada masyarakat untuk jangan melakukan tindak-tindakan yang melanggar hukum. Ada berapa jumlah yang diamankan kemarin, Pak? Bambu runcingnya? Kita kurang lebih 200. Untuk apa kata Pak informasi bambu runcing itu? Masih kita dalamin ya. Untuk personil sendiri Pak, Polres Bitung khususnya? Untuk personil Polres Bitung sebanyak kurang lebih 220. Dan unsur-unsur terkait dari mana saja Pak yang terlibat di saat ini? Ada dari TNI, ada dari Satpol PP. Ada gugatan perdata di PN Bitung dengan nomor 196 itu sementara berjalan. Ya, ini sudah tahap mediasi. Namun ini sudah sepakat pemerintah provinsi untuk penertiban. Ya, saya mewakili masyarakat tetap
kita mendukung untuk kawasan ekonomi khusus, namun ada janjian oleh asisten 1, kita akan ada pertemuan nanti seperti apa untuk masyarakat ke depan. Sebagaimana masyarakat juga mendukung ini kawasan ekonomi khusus. Itu pun mereka mengharapkan bisa mereka dipekerjakan di lokasi kawasan ekonomi khusus. Bila mana ada perusahaan yang mengelola lokasi ini. Kita kira itu pada intinya damai, dan ini dengan persoalan COVID tentunya kita juga sepakat untuk tidak ada kerumunan. Pemerintah yang baik hati. Bukan penggusuran. Pemerintah boleh lihat betul orang kasihan masyarakat yang kecil. Iya, ini orang bukan tak butuh, orang tak mau bagian kekerasan, tapi orang pindah dan baik-baik. Karena pemerintah ada lihat betul. Iya betul. Iya. Jadi semua pindah dang ini, Bu? Ya? Semua pindah dang ini, Bu? Iya nah, sesuai dengan. So berapa lama, Bu, tinggal sini, Bu? Sudah 1 tahun lebih, Bapak. Oke, dari mana, Bu? Orang dari Wangurer. Wangurer, Kang. Iya, Oke. bagus. Jadi waktu itu orang pindah di sini. Pindah di sini. Saat di rumah berapa orang di rumah? Ada 5 orang sama 5 orang. anak-anak. Oh, satu keluarga, Kang, Bu? Iya. Oke. Di sini aktivitas apa, dong, Bu? Ya biasa cuma bakebong. Kebong, Kang. Kalau itu ada kerja. Oke. Iya. Ibu siapa, Kete? Ibu Agustina Rumatora. Oke, makasih, Bu. Ya, So berapa lama? selama turun. Berapa lama? Mulai itu yang pertama itu Sebelum 5 tahun? lebih Lebih, ya? Oh, kok apa sih kapal kosong-kosong ini, dong? turun tako. Oh, takut. Jaga jantungan gitu. Oh, kasihan. Tinggal kakek turun mana, Oma? Di belakang kantor lurah. Kenturan 1? Iya. Oh, dia tempat-tempat. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Tanggul Sungai Cisunggalah jebol hingga terjadi banjir bandang di Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung pada Rabu 11 November. Banjir tersebut mengakibatkan 3 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Kini warga dan petugas bergotong royong membersihkan rumah dan fasilitas umum dari lumpur sisa banjir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Lutfi Ahmad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lutfi. Halo rekan Lutfi. Ya, selamat sore, Firda. Lutfi, bisa Anda jelaskan kapan terjadi tanggul jebol tersebut di Solokan Jeruk dan juga bagaimana saat ini kondisi terkininya? Untuk tanggul jebol di Solokan Jeruk tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore saat keadaan hujan, walaupun hujan tidak deras, namun di hulu Sungai Cisunggalah hujan begitu deras dan cukup lama sehingga arus air dan debit air Sungai Cisunggalah cukup tinggi. Adapun TPT yang berada di desa tersebut tidak kuat menahan arus air hingga terjadi jebol dan mengakibatkan 2 RT di RW 17 Desa Panyadap terendam banjir. Akibat banjir tersebut 100 kakak ikut terdampak dan terdapat 3 rumah rusak berat dan 2 rumah rusak ringan. Ya. Lutfi, apakah warga setempat ini sempat menyelamatkan barang-barang mereka saat banjir melanda rumah mereka? Kebetulan Firda, untuk warga sekitar yang terdampak tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya karena banjir begitu cepat, air datang masuk ke permukiman begitu cepat sehingga warga pun tak mampu menyelamatkan barang-barang yang ada, baik itu barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Lutfi, pasca banjir kemarin, apakah saat ini air di sana sudah surut dan apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Apakah juga ada yang mengungsi saat ini? Untuk banjir di Solokan Jeruk sendiri tidak ada yang mengungsi, air pun sudah surut karena air begitu cepat seperti melintas saja. Namun akibat lintasan ataupun arus deras yang air tersebut, beberapa rumah warga hingga jebol, beberapa tembok rumah warga hingga jebol dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Oke, lantas kemudian bagaimana antisipasi dari tanggul jebol tersebut? Untuk antisipasi dari tanggul yang jebol, pihak petugas aparat setempat dan masyarakat bergotong royong untuk menutupi tanggul tersebut dengan sementara menggunakan pasir yang dimasukkan ke dalam karung ditumpukan di tanggul jebol tersebut. Untuk selanjutnya dibuatkan TPT atau
beton yang permanen. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang warga bernama Nina Karlina dan berikut liputannya untuk Anda. Kan biasanya kalau banjir ini teh kan nggak seperti ini, paling banjir setengah meter gitu di luar. Pas tadi saya lagi di rumah, itu di luar ada yang jebol. Saya pas lagi di dalam lagi tiduran, keluar juga gak bisa tadi teh, kayak udah gini. Pas gitu, dilihat ada yang cemjelebet gitu. Banyak petir gitu, banyak petir, ternyata itu banyak runtuh-runtuh, tembok-tembok. Tuh yang punya emas sama nih. Bu, ini memang kejadiannya jam berapa sih? Tadi jam 4. Jam 4 ya. Itu kondisinya hujan gede atau kayak gimana? Enggak, kondisinya itu udah air dari gunung, dari balungan. Air kiriman itu ya? Dari luar. Ini yang rumah Mas sendiri yang rusak apa aja sih, Bu? Bagian apa? Bagian dapur, kamar, ruangan, pergi ya biasa pergi nonton TV gitu. Di sini sama. Ini Bu, harapannya buat pihak pemerintah itu gimana? Pengen ada bantuan atau gimana? Iya, kalau bisa pengen juga ada bantuan gitu. Ini daerah sini sering Bu banjir kayak gini? Baru kali ini yang parah mah. Baru kali ini yang parah. Biasanya kalau nggak parah, paling di luar gitu. Pelan mungkin ya Bu ya biasanya? Iya, paling di luar kan ini nggak ada kocoran yang itu kesananya. Jadi banjirnya paling di luar. Nggak ada selokan di situ? Ya nggak ada selokan. Banjir-banjir kecil mungkin ya Bu ya? Banjir Bu, biasa. untuk barang-barang ada yang terselamatkan atau semua nggak terselamatkan karena cepatnya? Terselamatkan, hancur semuanya. Hancur semuanya Bu? Termasuk barang elektronik juga ya Bu ya? Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan terjadi di Sumber Lawang, Sragen, Jawa Tengah pada Kamis 11 November, sekira pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian kecelakaan tepatnya di Jalan Purwodadi Solo, di depan SDN 1 Kacangan Dukuh Kebonsari, RT 1 Kelurahan Kacangan, Kecamatan Sumber Lawang, Sragen. Keempat kendaraan tersebut yakni bus rela, kemudian kendaraan Honda Mobilio, kendaraan Toyota, dan juga sepeda motor Honda Scoopy. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Fristin. Halo Firda. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita kronologi kecelakaan tersebut? Baik, terima kasih Firda. Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Desa Kacangan, di Kecamatan Kacangan di Kabupaten Sragen pada waktu hari ini, pada Kamis 11 November 2021 pada pukul 8.11 WIB. Memang pada pagi hari tadi bermula saat bis rela dengan nomor plat polisi AD 7147 AO mengendarai dari arah Purwodadi menuju ke Solo, sedangkan 3 kendaraan lainnya yaitu Honda Mobilio AD 1404 UN dan juga Toyota K 8835 GC dan sepeda motor Honda Scoopy K4119 RJ mengendarai dari arah berlawanan. Dan dari hasil keterangan dari pihak kepolisian Kanit Satlantas Polres Sragen, Ibda Irwan mengatakan bahwa saat mengendarai sopir bis rela dengan inisial WDD ini hilang kendali sehingga terlalu ke kanan sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut, sehingga dari arah berlawan langsung menabrak. Dan dari hasil keterangannya juga bahwa ada total sekitar 11 korban yang menjadi korban kecelakaan ini, namun 1 di antaranya meninggal dunia dan 1 saat ini kritis. Firda. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi dari korban yang mengalami luka-luka tersebut? Baik, Firda, terkait dengan kondisi para korban total 11 itu pada hari ini sudah dilakukannya penanganan dari pihak medis, dan dari keterangannya juga dari Kapolsek Sumber Lawang AKP Fajar mengatakan bahwa 7 korban dirujuk ke RSU Islam Yati dan 4 korban di RSUD Gemolong. Dan dari hasil pemeriksaan awal memang sudah dilakukannya ataupun ditetapkannya 1 korban meninggal dunia yang ada di RSUD Gemolong, dan 1 di antaranya yang berada di RSUD Gemolong ini dilarikan ataupun dirujuk ke RS Muardi. Firda.
Frisin, bisa Anda jelaskan bagaimana kesaksian warga sekitar saat kecelakaan terjadi dan juga pasca kecelakaan tersebut? Baik, terkait dengan kesaksian warga saat terjadinya kecelakaan pada pagi hari tadi sekitar pukul 8.14 dari pengakuan Yohanes, warga yang tepat berada di depan rumahnya mengatakan bahwa saat itu kejadian dia sedang menonton TV dan mendengar suara tabrakan dan banyak sekali dari korban itu sendiri yang minta tolong kepada warga karena posisinya saat itu korban berada di dalam mobil, yaitu mobil Honda Toyota itu sendiri, dan di dalam tidak bisa terperangkap di dalam sehingga harus dibantu oleh warga sekitar untuk dilakukannya evakuasi sementara dengan menarik bus itu sendiri. Dan dari hasil evakuasi ini memang selama 1 jam terakhir dari manual maksudnya dari warga dan kepolisian dengan menariknya sehingga beberapa korban bisa dapat diselamatkan di lokasi itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Agus Mantri. Berikut liputannya untuk Anda. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sepeda motor milik warga bernama Dwi Wahyuningsih, 45 tahun, dan Muhammad Rozik, warga Jalan Himalaya Gang 2, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Probolinggo, hilang di gondol maling pada Rabu 10 November. Diketahui Dwi dan Rozik bertetangga, rumah keduanya juga berdampingan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Danendra Kusuma yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Danendra. Selamat siang, Dirda. Ya. Danendra, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita dari kesaksian dari korban sendiri saat mengetahui pertama kali motornya hilang? Ya, mulanya korban bernama Dwi melihat postingan saudara Rozik, yaitu tetangganya sendiri. Mereka rumahnya berdampingan. Kala itu saat melihat status Muhammad Rozik itu soal kehilangan motor, Dwi tidak sadar bahwasanya dia juga mengalami nasib serupa. Akhirnya dia mencoba untuk memastikan kabar pencurian itu ke Muhammad Rozik dan tetangga lain. Sesampainya di depan teras, ternyata dia tidak melihat motor Honda Genio miliknya terparkir di teras. Begitu. Danendra, lantas perkiraan waktu pencurian bisa Anda jelaskan terkait hal ini? Ya, waktu pencurian diperkirakan pada dini hari, karena Dwi maupun Rozik baru mengetahui bahwasanya motornya hilang itu pada pukul 6:30 pagi. Begitu. Danendra, kemudian bagaimana bisa maling ini hingga membobol pintu rumah dari warga tersebut? Saat itu kondisi perumahan Gang Himalaya Gang 2 terpantau sepi karena aksi pencurian ini dilakukan sekira pukul 1:30 pagi. Saat itu tidak ada
penjagaan satpam juga yang sedang berkeliling atau patroli sehingga memudahkan maling untuk mengobok-obok rumah Dwi maupun Muhammad Rozik. Mereka mengobok-obok rumah Dwi dan Rozik lalu mencuri motornya dengan cara merusak gembok pagar, kemudian merusak rumah kunci dengan kunci T. Dugaannya seperti itu. Saat kejadian maling itu membobol pintu dari warga ini, apakah dari warga sendiri tidak mendengar adanya suara-suara aneh begitu? Ya, menurut keterangan dari korban Dwi, dia tidak mendengar suara apapun saat pencuri itu melakukan pembobolan dengan cara merusak gembok maupun merusak rumah kunci motor dengan kunci T. Saat itu dia dan keluarga sedang tertidur lelap begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Agus Mantri dan berikut liputannya untuk Anda. Berapa ya? Jam kurang lebih sore lah. Jadi ibu terakhir buka pintu itu, menutup pintu itu jam 9:30 masih ada. Ya, terus habis itu istri saya, ibu ini keluar, ada WA status itu, ada yang di sebelah itu apa namanya? Kehilangan sepeda status. Ibu lihat status, nah lihat ya ternyata sepeda sendiri juga hilang. Gitu. Waktu jadi, itu bangunin istri saya kalau sepedanya sudah hilang, ya udah tidak apa-apa. Motornya posisi terkunci sama pagernya, Pak? Di pojokan sana. Kalau dilihat dari luar tidak kelihatan lah. Pagernya juga terkunci ya? Kunci. Nah habis itu luar ya sudah terbuka. Gitu. Dirusak atau gimana gemboknya? Gemboknya di bawah tidak ada. Tidak ada gemboknya. Gitu. Pak siapa? Agus. Saya suaminya. Puluhan pasangan bukan suami istri diamankan oleh pihak Polda Maluku di 2 penginapan di Kota Ambon pada Kamis 11 November. Saat ditemukan, barang bawaan puluhan orang itu digeledah beserta tempat yang mencurigakan di dalam kamar penginapan. Setelah digeledah di dalam kamar penginapan, puluhan orang tersebut kemudian digelandang menuju markas Polda Maluku. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Alvin. Halo Firda, halo Tribuners. Alvin, bisa Anda jelaskan berapa banyak total pasangan bukan suami istri yang terjaring razia oleh Polda Maluku ini? Ya, terima kasih Firda. Untuk kali ini operasi pekat ini sudah berlangsung selama 6 hari dan pada waktu Kamis dini hari kemarin, Firda, polisi dari Polda Maluku juga kembali mengamankan 24 pasangan yang bukan suami istri di 2 penginapan di Kota Ambon, yakni penginapan Batu Capeo dan juga penginapan Coklat. Dan dari 24 pasangan yang bukan suami istri ini diketahui 13 orang merupakan perempuan dan 11 orang merupakan laki-laki. Begitu Firda. Kemudian langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian sendiri kepada belasan pasangan yang terjaring razia kali ini? Ya, untuk langkah yang diambil oleh Polda Maluku sendiri, mereka saat itu langsung digelandang ke Polda Maluku untuk didata kembali identitas mereka dan diberikan pencerahan, pembenahan kepada mereka bahwa kejadian seperti ini, perkumpulan kebo seperti ini juga tidak boleh terjadi karena memang Polda Maluku sendiri saat ini sedang melakukan razia. Jadi setelah mereka dilakukan pembinaan dan dilakukan pencerahan kepada 24 orang ini, mereka langsung disuruh pulang ke rumahnya masing-masing dengan syarat apabila perbuatan ini diulang lagi maka mereka akan diproses secara hukum. Begitu. Kemudian selain razia pasangan bukan suami istri, apakah di hari itu ada juga razia-razia lain yang digelar oleh pihak Polda Maluku di Kota Ambon sendiri? Ya, untuk razia sendiri pada hari itu juga pada siangnya yang hari Rabu itu juga dilakukan penertiban bagi masyarakat atau warga yang melakukan perjudian di
pasar Merdeka Kota Ambon, dan juga mereka juga pada malamnya mereka juga melakukan patroli dan menemukan sejumlah pemuda atau pemuda dan orang tua melakukan mabuk meneguk minuman keras di pinggir jalan, dan mereka langsung tidak diarahkan ke Polda, tapi mereka langsung diberikan arahan pembenahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak boleh minuman keras di pinggir jalan di Kota Ambon. Begitu, Fira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin Risanto, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur belum menemukan lahan pengganti alternatif untuk pembangunan alun-alun Kepanjen. Alhasil, realisasi pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang masih semu. Padahal usia Kabupaten Malang sendiri saat ini sudah menapaki 1.261 tahun. Bupati Malang Muhammad Sanusi menjelaskan pihaknya sebenarnya telah melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Namun negosiasi tersebut menemui jalan buntu lantaran pemilik lahan tidak bersedia menjual lahannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Erwin Wijaksono yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Erwin. Halo rekan Firda. Erwin, bisa Anda jelaskan mengapa pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang sendiri belum juga dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Ya, kendati Kabupaten Malang telah menapaki usia 1.000 tahun lebih, hingga kini wilayah seluas 33 kecamatan tersebut belum memiliki alun-alun. Alun-alun sendiri rencananya akan dibangun di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang letaknya di belakang kantor Bupati Malang. Namun ada sejumlah alasan-alasan yang menjadi penyebab belum dibangunnya alun-alun pertama di Kabupaten Malang sendiri. Dulu pada saat awal pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Malang menyatakan pandemi menjadi alasan terlambatnya pembangunan alun-alun pertama di wilayahnya. Terus kemudian ketika realisasi pembangunan alun-alun ini mulai dibahas, Pemkab menemui kendala seperti pembebasan lahan yang tak kunjung menemui titik terang dalam negosiasinya. Terus kemudian Pemkab Malang masih memikirkan berbagai cara untuk bisa merealisasikan rencana yang sudah diwacanakan sejak pemerintahan Bupati Renda Kresna pada beberapa tahun silam, seperti itu. Begitu, rekan Firda. Erwin, kemudian apa yang dilakukan oleh Pemkab Malang sendiri saat ini untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, benang merah yang sebenarnya jadi masalah belum terrealisasinya alun-alun ini adalah proses pembebasan lahan yang belum dapat dilakukan. Saat ini Pemkab Malang masih menemukan cara bagaimana untuk mencari alternatif dari lahan pembangunan yang akan dijadikan alun-alun. Karena di lahan sebelumnya yang tepatnya di kantor Bupati Malang seluas 5 hektar itu, pemilik lahannya tidak bersedia untuk menjual lahan tersebut kepada Pemkab Malang. Sehingga membuat Pemkab Malang harus berpikir lagi untuk mencari lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk pembangunan alun-alun pertama di Kabupaten Malang ini. Begitu, Firda. Erwin, kapan sebenarnya target pembangunan alun-alun Kepanjen sendiri bisa dilakukan? Ya, informasi terbaru yang kami dapat dari Sekretaris dan Bupati Malang, beliau Sanusi menerangkan bahwasanya kajian-kajian mengenai lokasi-lokasi alternatif masih dipetakan oleh Pemkab Malang. Namun dia berupaya agar pada tahun 2022, yakni tahun depan, realisasi pembangunan alun-alun Kepanjen bisa dimulai dan penentuan lahan-lahannya sudah ditentukan dan bisa dilakukan pembangunan. Namun hingga kini belum ada titik terang ataupun informasi yang jelas mengenai kapan lahan alun-alun Kabupaten Malang ini bisa dilakukan pembangunan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, dan tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Malang Muhammad Sanusi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sesuaikan karena yang kemarin dari pengadaan tanahnya itu belum bisa dilakukan sehingga perlu dikaji ulang. Kenapa masih belum bisa dilakukan Pak tanahnya? Ya karena waktu pembebasan tanah terus izin ke provinsi dari RT RW-nya ada perubahan.
Perubahan seperti apa? Ya, pergeseran gitu, pergeseran koordinatnya, sehingga yang di belakang ini pengadaan tanah tidak bisa dijalankan kemarin, dan pemilik tanahnya tidak ada yang mau dijual gitu. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang kalau di belakang ini susah. Lalu nanti alternatifnya gimana Pak? Nah ini dikaji ulang nanti mana yang tepat strategis untuk alun-alun itu. Waktu yang ditentukan untuk pengajian ulang itu nanti targetnya kapan? Ya di 2022 ini masih dikaji. Sudah nemu lokasi ya? Ya nanti ada itu. Di Panjen atau? Di Kepanjen lah, kantornya di sini, ya dekat-dekat kantor lah. Ya. Terus untuk anggarannya sendiri apa sudah siap? Nanti di 2023, nanti PAK bisa dianalisis. Kan pembebasan lahan dulu. Nanti pembebasan lahannya belum. Oh masih tersendat itu Pak ya? Ya. Dulu kan pernah dianggarkan sekitar 60 Pak. Tingginya animo masyarakat untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan di Palembang membuat Wahana Rezeki Sampurna atau WRS Event Organizer menggelar Autovaganza yang digelar di Atrium Palembang Square pada 10 hingga 16 November melibatkan 10 merek otomotif ternama. Direktur WRS Rizal Mulyana mengatakan selama kegiatan berlangsung juga akan dimeriahkan oleh live music, lomba fashion show dengan tema otomotif dan lain sebagainya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Hartati yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Hartati. Hartati, bisa Anda jelaskan apa saja agenda pameran di atrium ini tersebut? Oke, Firda. Di Atrium Palembang Square saat ini tengah berlangsung pameran Autovaganza yang diikuti oleh 10 merek pabrikan mobil ternama. Agendanya itu mulai dari kegiatan fashion show, foto kontes, live music, dan juga lomba TikTok. Jadi selama kegiatan berlangsung itu setiap harinya masing-masing hari ada agenda yang telah disiapkan oleh event organizer tersebut untuk mengisi acara tersebut. Ya, Firda. Hartati, bagaimana kemudian antusiasme dari pengunjung sendiri yang ikut dalam pameran Autovaganza di Atrium Palembang Square ini? Iya, Firda. Pameran Autovaganza ini digelar khususnya menyambut akhir pekan ini dan kunjungan masyarakat juga antusiasnya cukup tinggi. Karena biasanya memang di akhir pekan itu masyarakat ramai-ramai berkunjung ke mall bersama keluarga. Dan salah satunya di akhir tahun ini biasanya mereka memanfaatkan adanya juga yang mendapatkan bonus dari gaji untuk membeli unit baru. Dan di akhir tahun ini juga sejumlah pabrikan kendaraan bermotor itu mengeluarkan mobil terbarunya sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk mengetahui seberapa bagus produk mobil yang terbaru ini sehingga mereka menyesuaikan dulu budgetnya apakah mereka akan membeli secara cicilan ataupun secara tunai, Firda. Kemudian promo menarik apa saja Hartati yang dihadirkan dari masing-masing brand mobil agar bisa menjual unit sebanyak mungkin begitu? Iya, rekan Firda, dari sejumlah pabrikan otomotif ini mereka menyediakan promo menarik mulai dari bunga 0% untuk tenor 6 bulan hingga 1 tahun dan juga uang muka mulai dari 10% dari harga mobil, cicilan ringan mulai dari 2 jutaan hingga 3 jutaan, dan juga beragam promo menarik mulai dari gratis servis, gratis part, dan lain-lainnya. Ini dilakukan dan kembali lagi dikembalikan kepada masing-masing pabrikan itu sendiri untuk detail informasinya, dan konsumen yang datang itu bisa langsung bertanya ke masing-masing stand untuk mengetahui promo lebih detail yang disediakan oleh masing-masing pabrikan otomotif, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Rizal Mulyana, Direktur WRS. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Rizal Mulyana, Direktur Utama dari PT Wahana Rezeki Sempurna yang sudah hampir 20 tahun menyelenggarakan event UMKM industri kreatif nasional di berbagai provinsi.
saya saat ini memilih Kota Palembang karena saya mempunyai pertimbangan Kota Palembang ini dengan daya beli yang sangat besar dan juga berbagai macam produk dari industri kreatif yang saya lihat sangat banyak keunikannya di Kota Palembang ini. Nah, mulai dari tanggal 10 sampai 16 November saya mengadakan di Palembang Square karena Palembang Square memiliki atrium yang sangat besar dan sangat memberikan fasilitas yang baik kepada PT Wahana Rezeki Sempurna untuk mengadakan suatu event perpaduan antara industri kreatif nasional, yaitu berbahan dasar kain fashion seperti kain songket, busana muslim dan lain-lain, dan dipadukan dengan otomotif show. Ya, otomotif show ini saat ini sudah menjadi industri kreatif bangsa Indonesia karena sudah berbagai komponen yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kedepannya juga sudah dicanangkan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi produsen terbesar baterai litium untuk mobil-mobil listrik di masa depan. Silakan Bapak Ibu sekalian menikmati dan juga mengikuti teknologi-teknologi terbaru dari industri otomotif bangsa kita. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, menu ketupat colet mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Melayu di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hal ini pun sebelumnya pernah ditegaskan oleh Bupati Ketapang Martin Rantan bahwa ketupat colet merupakan makanan khas Melayu Ketapang. Mengintip bagaimana uniknya kuliner khas Kalimantan Barat ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria, yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo Imam. Halo, rekan Firda. Imam, bisa Anda jelaskan seperti apa bentuk dari makanan khas Ketapang ketupat colet ini? Iya, jadi ketupat colet ini merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Ketapang, khususnya warga Melayu di Ketapang. Hal ini juga pernah ditegaskan oleh Bupati Ketapang Martin Rantan sebelumnya bahwa ketupat colet merupakan salah satu makanan khas Kabupaten Ketapang. Biasanya ketupat colet sendiri itu ditemukan pada hari-hari besar keagamaan Islam, contohnya seperti Idul Fitri maupun Idul Adha. Tidak hanya hari keagamaan, namun juga hari perayaan kebudayaan Melayu, khususnya juga mudah untuk menemukan ketupat colet ini seperti Hari Raya Robo-Robo, begitu, Firda. Imam, bisa Anda jelaskan seperti apa bentuk sajian menu ketupat colet ini dan bagaimana cara makan yang biasa dilakukan oleh warga Ketapang sendiri? Iya, jadi untuk menu ketupat colet ini biasanya disajikan secara terpisah, yaitu ada wadah ketupat dan ada juga wadah untuk kuah rendangnya. Nah, seperti namanya juga, cara makan ketupat colet ini sangat unik, yaitu ketupat itu dicolet ataupun dicocol di kuah rendang yang berisi potongan daging sapi maupun ayam. Dan memakannya langsung dicocol gitu, Firda. Bagaimana kemudian selain di hari besar begitu Imam, di mana warga Tribuners ini bisa mendapatkan mencicipi menu khas dari Ketapang ini? Nah, jadi untuk warga Ketapang maupun luar Ketapang yang ingin mencicipi menu khas Kabupaten Ketapang ini tidak perlu menunggu hari besar sebetulnya. Karena ada salah satu rumah makan di Kabupaten Ketapang, yakni namanya Ibu Rakiman namanya, itu menjual menu ini setiap paginya bahkan hingga sore. Yang mana satu porsinya itu dengan harga 15 ribuan, di situ Tribuners sudah bisa menikmati sajian ketupat colet berupa ketupat sekitar 3 potong dan kuah rendang yang berisi sekitar 5-6 potong daging sapi. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Imam Satria, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke, thank you, Firda. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nawal, yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.